Ya, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa berkegiatan KBM seperti biasanya ya. Kita langsung masuk aja. Kali ini akan kita bahas pembahasan dari latihan soal yang udah pernah dikasih, karena sebentar lagi akan ada ulangan harian tentang barisan dan deret. Langsung aja kita mulai. Ini latihan soal dari tugas yang pertama, yaitu latihan soal barisan. Latihan soalnya kalau misalkan lupa boleh diingat nih, yang ini merupakan suku yang diminta dari setiap barisan aritmatika. A dan D nomor 2, 3, 4, ada 7 kalau nggak salah, 5, 6, 7 nih ya, 8. Beda, kita langsung coba aja dari nomor 1. Di sini saya udah ambil sampel dari ini teman kalian, kita koreksi bareng-bareng ya. Nomor 1 yang ditanyakan adalah suku ke-21. Ingat, suku ke-21 kita lihat dulu ini adalah barisan apa ya. 2 ke 7 ini selisihnya ditambah 5, 7 ke 12 juga ditambah 5, ini juga ditambah 5 ya. Maka dia punya A nya sama dengan A itu, ingat barisan pertama A sama dengan 2 dan B sama dengan 5. Paham ya dari mana? Rumus ini A ditambah N dikurang 1 kali B, ini adalah rumus dari UN ya, barisan aritmatika. Kenapa pakai UN aritmatika? Karena dia punyanya selisihnya yang sama berupa penjumlahan gitu. Masukin A nya 2 ditambah N nya yang ditanya adalah suku ke-21. N nya 21 dikurang 1, B nya dikali 5. Dihitung 2 kurang 1, 20 kali 5, 100 tambah 2, 102, betul ya. Yang B 8, 11, 14, 17, bedanya yaitu ditambah 3, A nya 8. Suku ke-13, berarti A ditambah 13 kurang 1, 12 dikali 3, 8 ditambah 36 sama dengan 44. Ini juga udah betul. Sebenarnya yang ditulis kerjain A sama D aja, cuman kalau mau ngerjain semua nggak apa-apa. Lanjut yang C, min 21 ke min 18 itu min 3 atau plus 3 kira-kira. Kalau min 21 bedanya min 3, berarti harusnya di sini adalah minus 24 ya. Enggak, kan min 21 min 3, harusnya ini jadinya min 24. Tapi kalau misalkan min 21 ditambah 3, baru ini hasilnya min 18. Jadi di sini bedanya adalah ditambah 3, ini juga tambah 3. Bedanya tambah 3 ya. Atau positif 3. A-nya negatif 21 ditambah N-nya yang ditanya 17, berarti 17 dikurang 1, bedanya itu 3-nya ini positif ya. 20 min 21 ditambah 16 dikali 3. Ini harusnya positif 48 karena B ini itu adalah positif 3. Min 21 tambah 48 berarti 48 dikurang 21, 27 ya jawabannya. 27. Kita lanjut. Yang D di sini 17 ke 14. Nah, ini menurun ya, nilainya pasti dikurang. Ini benar nih, dikurang 3 bedanya, A-nya 17. Ini udah betul cara ngerjainnya. Tinggal dihitung, hasil perhitungannya insyaallah ini udah benar. Negatif 25 jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jika suku ke-6 dari barisan aritmatika adalah 27 dan suku ke-12 adalah 45, tentukan suku ke-10. Diketahui U6 dan U12. Nah, berarti dari sini tinggal kita eliminasi aja, ya kan? U6 itu kan artinya A ditambah 6 dikurang 1, 5B. A ditambah 5B sama dengan 27. A ditambah 8 berarti kan, U12 maksudnya 12 kurang 1, 11. A tambah 11B sama dengan 48. A nya habis, B nya tinggal minus 6B sama dengan minus 21. 27 dikurang 48 minus 21, yang benar ya. Lanjut, B sama dengan 21 per 6. Dapat B nya, kita bisa cari nilai A nya. Cari nilai A nya, A ditambah 5B sama dengan 27. B nya tadi adalah 21 per 6. Berarti di sini kita punya, masukin B nya, A ditambah, di sini langsung dipindah ruas ya, B nya. Jadi A sama dengan 27 dikurang 5B. B nya kan 21 kali 5, makanya di sini dapat 105 per 6. 27. Dan ini tinggal cara ngalihin, 6 kali 27 dikurang 105, dapat 57 per 6 ya. Selesai deh, dapat A nya, dapat B nya.
dapat B, dapat A. Kita bisa cari, ditanyakan suku ke 10. Suku ke 10 kan A nya udah ada, B nya udah ada, tinggal masukin ke rumus, dapat jawabannya adalah 41. Betul. Lanjut yang nomor 3, U6 dari barisan geometri. Nah, kita lihat dulu ya, barisannya ini rasionya berapa. Rasionya U1 nya 32, U2 nya 48. Rasio kan itu bisa dicari dari U2 dibagi U1, betul ya. 48 dibagi 32 diperkecil, sama-sama dibagi 8, di 6/4, terus diperkecil lagi jadi 3/2 rasionya, betul. A nya 32. Nah, yang ditanya adalah U6. Rumus dari UN nya adalah AR pangkat N dikurang 1. A nya 32 dikali R nya 3/2 pangkat N nya kan yang tanya U6, berarti 6 dikurang 1, 3/2 pangkat 5. Hitung 3 pangkat 5 243, 2 pangkat 5 32, dicoret-coret, jawabannya 243. Sampai sini betul, semoga semuanya juga betul ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Di nomor 4 ini diketahui suku keempat dan suku keenam dari suatu barisan geometri dengan rasio positif berturut-turut adalah 18 dan 162. Suku keempat 18, suku keenam 162. Nah, cara ngerjainnya kalau geometri bukan dieliminasi tapi menggunakan perbandingan. U4 itu berarti kan rumusnya AR pangkat 4 dikurang 1, AR pangkat 3. U6 adalah AR pangkat 5, betul ya. Itu perbandingan AR pangkat 6 ini per AR pangkat 3. Dari sini ya dimasukin. Coret A-nya, R-nya berarti kan tinggal pangkat 3. 162 dibagi dengan 18, ini adalah 8 ya. R pangkat 3 sama dengan 9 ya. Sebentar, saya ada salah. Oh, ininya kok jadi pangkat. Ini harusnya dimasukin ya. Jadinya ini AR pangkat 5 per AR pangkat 2 ya. AR pangkat 3 dari sini. Dari U4 sama U6 nya. Jadi U4 dibanding U6 yang gede dulu dibanding dengan U4. U6 nya 162, U4 nya adalah 18, 162 dibagi 18. Nah, ini kan A nya coret, R nya tinggal 5 kurang 3, R pangkat 2 9, berarti R sama dengan 3. Dapat R nya 3, bisa substitusi mencari nilai A. Kalau ini substitusi dari U pangkat 4, atau maksudnya U4 ya, bukan U4. Nah, kalau ini substitusi dari U4, masukin AR pangkat 3, A nya kita cari, R nya adalah 3, pangkat 3 27, berarti A sama dengan 18 per 27 diperkecil, sama-sama dibagi 9, jadi 2/3 A nya. Dapat A, dapat R, kita bisa cari U7. Dapat nih jawabannya ini. Oke ya, semoga dipahami. Kita lanjut nomor 5. Tentukan 10 suku pertama untuk barisan geometri berikut. Oke, di sini kayaknya nggak terlalu banyak ada masalah ya. Ini tanya tentukan 10 suku pertama. Ini rasionya 3, tinggal dicari U10 nya. Sebenarnya yang ditanyakan ini 10 suku pertama, tapi anggap aja yang ditanya U10 ya, nggak apa-apa. Ini A nya 3, R nya 3, berarti 3 pangkat 9 nih udah dapet. Kayaknya ini nggak bakal sudah bahas karena ini udah bisa ya, insyaallah. Nomor 6. Ketahui 3 suku yang berurutan dari suatu barisan aritmatika adalah X ditambah 2, 2x plus 3, dan 5x min 6. Nilai X sama dengan, nah, aritmatika, ingat ciri-ciri aritmatika, dia memiliki selisih yang sama. X plus 2, 2x plus 3, 5x min 6. Nah, mereka memiliki selisih yang sama. Yang maksud selisih yang sama, anggap ini adalah U1, ya ini adalah U2, ini adalah U3. Maka kalau selisihnya sama, U3 dikurang U2 sama aja kayak U2 dikurang U1. Kayak gitu di sini ya, ada ya. Tinggal ditulis deh, kalau mau U2 kurang U1 dulu boleh. Kalau di sini U2 dikurang U1 dulu. Ini 2x plus 3 dikurang x plus 2 sama dengan 5x min 6 dikurang 2x plus 3. Ini dihitung, dapat nilai x nya sama dengan 5.
dapat X nya 5 udah selesai gitu doang, simple ya. Lanjut yang nomor 7. Di nomor 7 yang ditanya adalah, kita cek dulu. Dalam barisan aritmatika diketahui suku kedua adalah 5. Jumlah suku keempat dan keenam adalah, yang ditanya U4 ditambah jumlah suku keempat dan keenam ada 28, berarti U4 ditambah U6 sama dengan 28. Terus U2 sama dengan 5, yang ditanya adalah U9. Kita cek yang tadi. U2 sama dengan 5, U4 tambah U6 sama dengan 28, yang ditanya U5, betul ya. Kita lanjut. U2 sama dengan, rumusnya ingat, A ditambah N dikurang 1 dikalikan B. Kalau U2 berarti kan 2 kurang 1, 1. 1 dikalikan B tetap B gitu kan. Jadi U2 nya A plus B sama dengan 9 itu. Kalau U4 ditambah U6, U4 itu kan A ditambah 3B. Sedangkan U6 nya itu adalah A ditambah 5B. Dari mana? Dari rumus ini. Bisa cepet ya harusnya sekarang, karena tinggal dikurang aja kan, rumusnya N kurang 1. Kita tambahin A tambah A 2A. Terus 3B tambah 5B 8B. Jadi 2A tambah 5B sama dengan 28. Ini kita dapat. Terus dieliminasi deh sama yang tadi. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Di sini dieliminasi, disamain penyebut si A-nya. Boleh nanti A-nya coret jadinya ya. B-nya dapat sama dengan 3. Kayaknya hitungnya udah betul ya, jadi nggak usah koreksi lagi. Lanjut. Yang selanjutnya berarti adalah tinggal dihitung aja. Dapat B-nya kita bisa cari A-nya menggunakan substitusi ke persamaan U2. U2 kan tadi persamaannya ada A plus B sama dengan 3. A-nya didapat jadinya A sama dengan 2. Kayak gitu ya. Lanjut, tanya U9, tinggal masukin A-nya dapat, B-nya dapat, bisa cari U9 yang selesai deh. Soal yang nomor 8, X-3, X plus 1 per 4X-2, maka nilai X adalah, yang diketahui ini adalah barisan geometri. Kita cek aja dari soal ya, untuk barisan geometri, betul. Nah ingat barisan geometri, anggap ini U1, ini anggap U2, ini anggap U3, maka kita punya rasio itu adalah U2 dibagi U1, maka sama aja kayak U3 dibagi U2. Ini dimasuk-masukin, bener ya. Masukin U1 nya U2 nya X plus 1, U1 nya X-3, U3 nya 4X-2 per X plus 1, dapat ini dikali silang, betul. X plus 1 kuadrat sama dengan 4X-2 dikali X-3. Nah ini dijabarkan jadi X kuadrat ditambah 2X plus 1 sama dengan 4X kuadrat min 14X plus 6. Dipindah ruas, difaktorkan. Betul ya pemfaktorannya. Kita lanjut ke soal latihan yang deret. Di nomor yang dikerjain ini 44 ya, 6, 7, 8, 9. Terus ini 2 soal. Ada 7 ya totalnya. Kita bahas dulu dari yang nomor 6. Di sini saya juga udah ambil sampel dari punya salah satu temannya. Kita koreksi bareng-bareng. Nomor 6, 50 tambah 48 tambah 46, yang ditanyakan S50. Nah ini masuk ke rumus deret ya. 50 ke 48 dikurang 2, 48 ditambah 46 dikurang 2, betul. Nah udah dapet ini, berarti A nya 50, bedanya negatif 2, S50, rumusnya berarti sudah lengkap. N nya 50, A nya ada, bedanya ada, tinggal dimasuk-masukin semua. 50 per 2, 2 kali 50 100, ditambah N kurang 1 49, dikali bedanya min 2 min 98, betul ya 50. Lanjut yang nomor 7, kita cek dulu soalnya apa. Diketahui rumus suku ke N, barisan aritmatika adalah UN sama dengan 4N min 5, jumlah 12 suku pertama. Oke, yang diketahui adalah UN sama dengan 4N min 5. Nah untuk mencari S12 menggunakan rumus ini, kita perlu nilai A ya kan. N nya udah ada, kita perlu nilai A dan nilai UN. Untuk mencari nilai A, UN itu artinya kan suku ke N, A itu artinya adalah suku pertama, maka kita bisa langsung substitusi
N-nya 1, maka 4 kali 1, 4 dikurang 5 negatif 1. Ini nilai A-nya. Terus UN-nya tinggal kita masukin, karena kan yang ditanya adalah S12, berarti kita mencari U12. Masukin ini 12, 4 dikali 12 dikurang 5. 4 kali 12 48. Dikurang 5 43. Nah, jadi tinggal dimasukin 12 per 2. Jadi kalau udah nyari di sini kalian bisa skip proses yang ini ya. Bisa di skip, langsung aja UN-nya adalah 43 dikurang 1. Dikurang 1 itu apa? A-nya. A-nya kan tadi kita dapat negatif 1. 43 kurang 1 42. 42 kali 6 252. Dapat yang C itu jawabannya. Kita lanjut yang nomor 8. Kita cek dulu soalnya apa yang nomor 8. Jumlah N suku pertama suatu dari aritmatika ditentukan oleh rumus Sn sama dengan 4N kuadrat min N. Suku kelima deret tersebut adalah, oke, yang ditanya Sn, yang diketahui Sn, yang ditanya adalah S5. Sn 4N kuadrat dikurang N. Oh, yang ditanya S5 atau U5 ya? Cek lagi deh. Suku kelima, oh yang ditanya U5. Maka di sini untuk mencari U5 kan kita rumusnya adalah A ditambah N min 1 kali B. N-nya itu kan 5, berarti 5 kurang 1 4 kali B. Nah, A-nya belum ada, B-nya belum ada. Berarti untuk cari A dan cari B kita menggunakan ini Sn. Sn kan rumus jumlah deret. Kalau misalkan S1 itu artinya jumlah satu suku pertama, atau sama aja dengan nilai U1, atau sama aja dengan nilai A. Maka kita bisa langsung masukin N-nya ganti dengan angka 1, 4 kali 1 kuadrat dikurang 1, jawabannya 3. Nah, S2 itu berarti tinggal 4 dikali N-nya ganti jadi 2 kuadrat 4 kali 4 16 dikurang 2 14. Tapi yang kita ingat S2 artinya jumlah 2 suku pertama, berarti U1 ditambah U2. S2 nya dapat 14, atau kita mau ganti ruas nih, U2 sama dengan, berarti tinggal pindah ruas kan, S2 dikurang U1. S2 nya adalah 14 dikurang U1 nya adalah 3. 14 dikurang 3 sama dengan 11, betul ya. Nah, dapat deh U1 dan U2, kita bisa cari nilai B-nya, cari beda atau selisih. Selisih itu kan tinggal U2 dikurang U1. U2-nya adalah 11 dikurang U1-nya adalah 3. 11 kurang 3 sama dengan 8. Benar ya? Selisihnya 8. Atau mau dibikin begini juga boleh. Katanya dapat U1-nya 3, terus U2-nya 11, terus tinggal cari bedanya. Boleh? Nah, udah deh, tinggal cari U5-nya. A-nya udah dapat 3, bedanya dapat 8. Tinggal dimasukin. Jawabannya adalah 35, betul. Betul ya. Semoga sampai sini dipahami. Kita lanjut. Nomor 9. Suku ketiga dari deret aritmatika adalah 14. Jumlah suku kedua dan suku keenam adalah 34. Jumlah 10 suku pertama, yang ditanya S10, yang diketahui U3. Terus jumlah suku kedua suku 6, U2 tambah U6. Oke, kita coba. U3 sama dengan 14, betul. U2 tambah U6 34, yang ditanya jumlah 10 suku pertama, betul ya. Nah, kita tinggal pakein rumus barisan. U3 itu kan A ditambah 2B sama dengan 14. U2 A tambah B, U6 A tambah 5B, A tambah A2A, B tambah 5B 6B sama dengan 34. Kita tinggal substitusi, eliminasi. Ini persamaan pertama, yang ini persamaan kedua. Eliminasi dengan mencoret nilai apa aja, bebas ya. Kalau ini yang dicoret nilai A. Kalau mau mencoret nilai A berarti kan ini dikali 2. A tambah 2B. Sebentar. Kok di sini tiba-tiba A tambah 3B sama dengan 17 ya? Oh, diperkecil. Oh, di sini temennya. Lanjut, ini kan persamaan satu, ini persamaan kedua. Nah, tapi di persamaan kedua ini bisa diperkecil. Semuanya dibagi 2 kan bisa jadi 2A bagi 2A, 6 bagi 2 3B sama dengan 17. Terus boleh langsung dieliminasi sama persamaan yang pertama. Jadi di sini A ditambah 3B sama dengan 17. Dieliminasi ya, sama
A ditambah 2B sama dengan 14 dikurang 3 kurang B 3 dikurang 2 B 17 dikurang 14 3 di B sama dengan 3. Tinggal kita substitusi buat dapat A nya, dapat A nya 8, selesai deh. 10 deret yang ke 10 adalah masukin rumusnya, dapat jawabannya 215. Sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut lagi. Nah, di sini cek dulu soalnya. Jumlah 8 suku pertama deret geometri. Oke, ini tanya S8. Nomor 2 yang ditanya jumlah semua suku pada deret geometri. Oke, kita bahas semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 yang ditanya tadi jumlah 8 suku pertama. Diketahui ini deretnya. Berarti kan kita punya A-nya setengah, tapi rasionya kita belum tahu. Rasionya tinggal lihat aja yang berubah ini bilangan yang atas atau yang bawah. Ternyata yang berubah yang atas, bawah nggak berubah, berarti cuma atasnya aja. Kalau atasnya kan dikali berapa nih? Dikali 3. Oke, selesai. Rasionya 3, A-nya setengah. Ingat rumus deret geometri ada 2. Ada yang rasionya lebih dari 1 dan rasio kurang dari 1. Kita pakai rasio yang lebih dari 1, yaitu yang R nih. R nih. R min 1. Masukin A-nya setengah, R-nya 3, pangkat 8 dikurang 1 per 3 dikurang 1, betul ya? Dihitung dapat 1640. Sampai sini semoga dipahami. Lanjut nomor 2. Nomor 2 A-nya punya. Nah, lihat di sini. Di sini yang ganti itu nilai yang bawahnya. Tapi kalau nilai yang bawahnya nggak otomatis langsung dikali 3, beda ya. Kita harus cek dulu 4/9 ke 4/3 itu kan nilainya semakin membesar ya. 4/9 menjadi 4/3 berarti kan nanti 9 nya dicoret gitu kan sama 3 di atas, jadi langsung aja rasionya 4/9 dikali 3 gitu kan, coret-coret dapat 4/3. Atau bingung ustazah pakai yang rasio biasa aja, yang U2 dibagi U1 dapat di rasionya. Oh boleh, kita buktiin ya. U2 nya kan 4/3 dibagi dengan U1 nya 4/9. Kan kalau pecahan itu kan dibalik jadi 9/4. Coret deh, 9 bagi 3 3, sama aja ya. Nah, untuk soal yang ini agak istimewa karena yang ditanya SN, N-nya belum tahu. Yang ada cuma suku yang terakhir. Suku yang terakhirnya U108. Suku terakhir disebut juga UN. Nah, masukkan rumus UN, ARN-1. A-nya 4/9. Rasionya 3. N-nya yang kita cari ya. Kurang 1 sama 108. Nah, ini 108 sama 4/9 bisa kita hitung. 108 jadinya 108 dikali 9/4 ini ya. Karena ini pindah ruas, dapat jawabannya 243. N-1 sama dengan 5. Dari mana? 243 itu 3 pangkat 5. Berarti N sama dengan 6. Dapat N-nya 6, tinggal dimasukin SN-nya. Ini kan rasionya 3, berarti pakai rumus ini betul. A-nya 4/9, N-nya 3 pangkat 6, N-nya 6 dikurang 1. Dapat jawabannya yang B. Selesai deh. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir itu suatu barisan geometri memiliki suku kedua dan suku keempat berturut-turut 2 dan 8. Jika suku terakhir suku tersebut adalah negatif 64, jumlah semua suku barisan tersebut adalah. Oke, ini mirip kayak yang atasnya, cuma ini bentuknya adalah teks. Kalau yang ini bentuknya deret. Bedanya itu aja ya. Suku terakhirnya negatif 64. Nah, ini UN. Suku keduanya adalah 2, suku keempatnya adalah 8. Kita mencari ARN-nya juga pakai perbandingan ya. Kalau di sini teman kalian tidak menggunakan perbandingan, dia menggunakan cara dicoba-coba sama dia ya. Min 1 2 X, 8. Oh, oke. Oke, dia pakai cara seperti ini boleh, atau kalian pakai cara yang biasanya kita kerjain boleh. Kalau cara yang biasa kita kerjain kan U4 dibanding U2 sama dengan 8/2 gitu ya. U4 kan AR pangkat 3, U2 AR aja. Kenapa AR aja? Kan 2 kurang 1 1. Coret-coret, ini AR pangkat 2 sama dengan
8 bagi 2 adalah 4 ya. R pangkat 2 sama dengan 4, berarti X sama dengan 2. Nah, di sini coba kita lihat di teks soalnya. Oke, kalau kalian ngerasa ganjil ya, dia kan suku terakhirnya negatif 64 ya, sedangkan kita dapat R-nya itu sama dengan positif 2. Nah, kalau di sini lihat, perhatikan, ini kan R-nya pangkat 2 sama dengan 4. Berarti ada dua kemungkinan nih nilai R-nya. Karena yang dikuadratin yang hasilnya 4 itu bisa aja positif 2 ataupun negatif 2. 2 dikuadratin 4, negatif 2 juga dikuadratkan 4. Jadi lebih amannya kalau gini tulisnya plus minus. Jadi boleh R-nya positif 2 atau R-nya negatif 2. Tapi kalau kita lihat dari suku terakhirnya adanya yang negatif, berarti otomatis rasionya pasti negatif. Ya udah, berarti kita pakai rumus yang airin. A-nya kita bisa cari dari mana? Ini kan dapat R-nya min 2. Boleh kamu masukin lagi U2 sama dengan berapa tadi? U2-nya 2. Rumusnya kan AR. A-nya itu kita cari, R-nya udah dapet. A R-nya negatif 2 sama dengan 2, berarti A sama dengan dibagi ya, negatif 1. Masukin A-nya negatif 1, betul. 1 dikurang R-nya negatif 2 pangkat 7. Oh iya, tadi belum dicari ya UN-nya ya. UN-nya dapat 7 dari mana? Dari sini. UN sama dengan min 64. Masukin A-nya, masukin R-nya. A-nya negatif 1, R-nya negatif 2, dapat di sini. Oke. N-1 sama dengan 6. Dari mana 6? Karena 64 itu adalah 2 pangkat 6 ya. N sama dengan 7, betul. Masukin N 7 per 1 dikurang R. R-nya kan tadi adalah minus 2. 1 min 2 jadi plus 3. Ini 1 ditambah min 2 pangkat 7 itu kan adalah 64 plus 128, 127 dibagi 3. Min 127. Oke, betul. Jawabannya negatif 43 yang B. Oke, sampai sini semoga dipahami. Ingat, bentar lagi kalian ujian harian. Jadi harus benar-benar dipelajari, dan kalau ada yang masih nggak dimengerti silahkan ditanyakan ke saya. Sekian dulu video untuk hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.